Halo sob, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di konten kita di Makir, mari berpikir. Pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Salah satu negara, yaitu India, saat ini masih berjuang melindungi warganya untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID yang semakin meluas di negara tersebut. Namun, apa daya, karena alasan faktor ekonomi dan perut yang perlu diisi, serta terkadang adanya provokasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa diantisipasi, membuat warganya cuek dan melawan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Akibatnya, penyebaran COVID di negara tersebut semakin meluas. Saat ini, India sedang berduka atas banyaknya korban kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Siapa yang disalahkan atas kasus ini? Negara? Bukan. Terkadang kita suka mencari alasan dan pembenar, serta lebih sering menghakimi pemerintah dan negara untuk bertanggung jawab. Padahal semua ini diawali dari diri kita. Terus bagaimana dengan Indonesia? Kita tidak ada bedanya dengan negara-negara lain yang saat ini sama-sama berjuang untuk menurunkan penyebaran COVID-19, untuk memulihkan kembali sektor-sektor yang telah mati karena masalah COVID-19 ini. Salah satunya Indonesia membuat larangan yang sekarang lagi viral, yang banyak diperbincangkan, yaitu aturan larangan mudik. Ketika kita mendengar aturan larangan mudik, pasti sobat-sobat yang menonton ini ada yang pro dan ada yang kontra atas aturan tersebut. Bahkan akan selalu ada oknum-oknum yang mencari keuntungan untuk pencitraan, yang seolah-olah mendukung masyarakat, namun sebenarnya membodohi masyarakat dengan logika penyesatan. Terus siapa yang dirugikan? Pasti kita dong. Melanggar aturan mudik bukan sanksi hukum yang kita khawatirkan, namun resiko bagi orang-orang terdekat kita yang seharusnya kita khawatirkan, karena itu secara otomatis akan menyebarkan virus ini semakin meluas, dan bahkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita yang ada di samping kita pun akan menerima apa yang tidak seharusnya diterima karena ulah kita sendiri. Larangan mudik hanya salah satu dari sekian aturan yang dibuat oleh pemerintah yang semata-mata untuk melindungi kita sebagai warga negara. Ambil contoh sob, aku yang berdomisili di Bali, mengenai pembatasan kegiatan keagamaan, tradisi ogoh-ogoh yang biasanya dilaksanakan sebelum hari raya Nyepi pun kita tiadakan. Sudah hampir 2 kali. Tidak ada bedanya dengan Lebaran. Maksud saya, tidak ada bedanya dengan mudik Lebaran. Namun kami percaya ini hanya sementara. Aturan ini bukan dibuat untuk membunuh tradisi, namun untuk membatasi diri kita dari hukum kematian yang belum pada waktunya karena ulah kita sendiri. Sehingga menurut aku, pemerintah membuat aturan ini untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, dan bukan gimmick-gimmick seperti yang disampaikan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengkritisi tanpa memberikan solusi. Pasti akan banyak yang dikorbankan dari aturan yang dibuat
oleh pemerintah. Korban batin, ya kan, korban rindu dengan keluarga, korban rindu dengan tradisi yang sudah biasa kita lakukan, pasti akan banyak yang dikorbankan. Atau ketika sobat-sobat melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah, bisa jadi karena kita yang melakukan perbuatan itu, karena kita yang melanggar aturan tersebut, kita akan menuntut pemerintah kembali. Karena atas ulah kita sendiri, banyak sektor mati. Kenapa? Penyebaran COVID meluas, semua sektor mati, dan kita tidak bisa hidup kembali. Dari sisi ekonomi, perut kosong, semuanya akan dirugikan. Kembali lagi, kita yang harus menjaga dan melindungi. Silakan sobat-sobat pikirkan, ini bukan tentang koalisi dan oposisi dengan stigma-stigma politisasi, namun ini adalah dukungan bagi kita untuk menjaga dan merawat tradisi kita agar cepat pulih kembali dan menurunkan COVID-19 ini. Sekali lagi, ayo sobat-sobat, mari berpikir. Kalau suka dengan channel ini, subscribe, like, dan komen. Ingat pesan Bapak Jokowi. Terima kasih.